Lan kula niku rada engkar yen ana wong saleh terus dadi juri MTQ utawa dadi pegawai Kemenak pembina haji terus bangga kula niku naif cara kula. Syukur oleh lah syukur tapi ra usah bangga. Piye-piye posisine ku mendapat ketika orang lain memberi. Lho akeh Kang, santri pedotan urip ning desa sing abangan. Di tanah sithik diwakafno nggo madrasah. Di penghasilan sapine anak didol nggo gaji guru. Padahal mondoke ra khatam Quran. Tapi dia ngurip-ngurip agama. Tapi nak kowe khatam lanya juara. Dikai umroh, dikai duit. Lho cara Allah ya keren sing ngekeki timbang sing di. Tapi kowe aja terus gedeng sing juara, kowe hasud kriminal. Tapi nak sing juara kok kumo luhur merasa Qur'annya terbaik tak lorot ya. Banyak orang yang memberi untuk Quran bukan mendapat. Akeh wong adol Tegal demi haji, kowe haji kajekno negara nek biangga, kaya orang pilihan mergo dikajekno negara. Orang lain kaji adol Tegal tukaran mbek anak bojone. Sing anake Pak kok Tegal lah kok dol terus piye? Sing tak waris sapa mbok go kaji. Wes ra waris-warisan. Tak rumat mulai cilik kok tuwek iki arep-arep warisan. Pokoke tak dol go kaji. Lho kula nate lho nyelesekno sengketa ngoten lho. Tangga kula iku di Tegal sitok, pamit kula ape didol go kaji. Anake ya sowan kula. Kak, iku nak didol anak-anak ra diwarisan. Bantah-bantahan teng arep kula. Cuma wong aku ra melu di dunya ngeten, Pak. Kula dadi juri bantah-bantahane jenengan mbek anak, tapi kula ora usah melo-melo. Terakhir kalimatnya aku jek eling. Pokoknya tak dol, anak tak rupat mulai cilik tekan tua jajuk warisan. Pokoknya tak dol go kaji. Didol akhirnya kaji. Orang kaji seperti ini kan hebat, indallah hebat. Dia yunfik memberi untuk Islam. Dia memberi untuk haji. Sementara ada orang merasa bangga karena dikajikan negara. Di itu mendapat. Di mana-mana al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Di mana memberi itu jauh lebih baik ketimbang menerima. Tapi soal bangga ya bangga. Mbok yo sing bangga syukur dhewe aneh. Alhamdulillah untuk kaji gratis terus profesional. Memang negara butuh. Saya pun pernah ditawarin kaji gratis oleh negara. Saya pun suatu saat ya mau, tapi kalau saya mau memang haji itu butuh mufti, butuh pemandu, butuh tahu sah tidak. Kalau berangkatnya karena itu kan dia tidak terlintas bangga dikajikan negara, bahkan dia membawa mas'uliyah, membawa tanggung jawab. Kalau itu fil jannah. Atau kamu jadi juri MTQ gak apa-apa, tapi niatnya menstandarkan makhraj, menstandarkan tahfidz, menstandarkan cara baca Quran, niatnya ngono. Nah sing niatnya ngono kan gak kober umuk mbek tanggane. Gak kober bangga, gak kober pokrul. Wong dekne merasa mas'uliyah banyak tanggung. Nah, tapi problemnya rata-rata kelakuannya ra ngono iku. Seakan-akan keren karena dipilih negara. Itu baru kita harus keras, nggak bisa. Mulane kalau setuju model Mbak Arwani ngaramno MTQ. Sebenarnya bukan karena haramnya MTQ itu enggak. Orang tahu semua lah di dunia khufat kalau Mbak Arwani mengharamkan santrinya musabakoh. Sebetulnya secara filosofi hukum itu bukan musabakohnya. Saya tahu betul tentang fikih. Saya yakin musabakoh itu halal. Saya tahu betul posisi fikihnya. Saya ulang lagi posisi fikihnya. Tapi mungkin Mbak Arwani yang diinginkan adalah wong hafid itu aja mental entuk, tapi mentalnya itu yang penting. Kalau sekedar musabakohnya sepele loh. Ora sepele piye wong negara iso ana anggarane karek ngekeno. Terus prosedure ini ya wis. Tapi tetap baik loh ya musabakah soalnya yang jurinya tetap baik. Tapi Mbok Yao mentalnya seperti yang saya jelaskan ya. Saya ulangi mentalnya Mbok Yao yang seperti saya jelaskan. Jadi saya pikir wong kaji ditunjuk negara. Kula nggih bolak-balik, kula niku kiai Kang sering ketemu kiai. Gus alhamdulillah Gus tahun ini kula ditunjuk pemerintahan Rembang, pemerintahan mana untuk haji Gus gratis kula ben. Ya alhamdulillah wae ora usah cerita aku ini. Ya biasa wae. Sesuk tak kok jenengan kowe tak ora seneng. Ya ora seneng ngono kiai ngomong liya kaji wadul Tegal seru. Tukaran sih adol Tegal. Oh seru. Wah iku jos tenan. Ora kaji iso nangis, yo nangis dosane nangis Tegale ya. Kaji ngono kan seru, kok yo nangis dosane yo nangis Tegale. Yo kadang itu peman ya kan. Jerike donya ilang kan kadang yo. Dadi nangise loro, nangisi Tegale, mbek nangisi donyane. Mulane terus donga ya Allah gantilah itu. Ternyata ada ikhlas-ikhlas banget. Kok multajam ya jaluk ganti. Tapi ini pelajaran bagi kita. Sementing nih, buat nanya kula suatu saat dia mau, yakin suatu saat mau, tidak masalah.
Hingga detik ini saya berkali-kali ada ditawani jadi pemandu haji, tapi hingga detik ini saya tidak mau. Tapi kapan-kapan ya mau, karena saya ada anti negara. Karena yora saya juga tidak ekstremis. Tapi kita harus didik umat, mbok yo dilatih. Napa? Misalnya kita di mubalek, mbok yo mikir. Disangoni 2 juta, mbok 1 juta. Padahal uang 2 juta ini panitia masjid door to door, ono rondo tuwek meh mati. Ono pengajian urun 10.000. Ono wong sing kepen blonjo sesuk 20.000 gara-gara ono panitia masjid disumbangno 20.000. Ini kan uang heroik semua, uang dramatis. Lha sing awam ae iso urun demi pengajian, kowe entak entuk kok ora ngrasa dosa. Enggak apa-apa tetep entuk, piye-piye kowe mubalek wong alim enggak apa-apa, mendapat penghormatan enggak apa-apa. Tapi sadarlah itu, bahwa itu dari umat yang kadang lebih miskin ketimbang Anda. Sehingga ketika pidato, oke enggak apa-apa, uang itu diterima halal. Sehingga ketika pidato itu punya target benar-benar lihidayatin nas untuk menunjukkan manusia. Umat sudah memberi saya, maka saya beri mereka surga dengan cara tak tunjukkan jalan yang benar. Orang kok pidatonya mau guyon tok, nggak ada target, sementing lucu menarik. Ini apa-apaan? Memangnya rano hisab, memangnya pangeran udah mubalek. Sembrono. Ini penting, ini urusan ilmu, Kang, urusan etika di depan Allah Subhanahu. Loh, saya sampai sekarang tuh bener sombong. Bojo kula takoki lek lekon bojo kula biasa gak ana kopi santri, nak rebunan nggih gawe diambak. Sampai sekarang. Ya karena tak kandhani, Dek. Banyak orang itu yang memberi agama, nggo gula kopi ning kiai. Kita wis dicucup, kadang disalami template. Makanya saya belajar terus untuk memberi mereka yang terbaik. Bojoku urun fisik gak enak kopi macam. Ya biasa sampai sekarang ya biasa Hasan itu tugas gula tugas ya biasa. Anak kula ya biasa tuku. Karena tadi kita ini jangan biasa hanya mendapat sesuai opok kupengem, hatimu kacau. Nah biasa mendapat sesuai hati ini elek terus kepinginnya menuntut malah panjang. Makanya masyhur Rasulullah sampean delok teng adabul akhlaqun nubuwah wa adabul ma'isyah. Itu sering saya baca sama anak-anak santri yang ngaji sorogan sama saya. Akhlaqun nubuwah wa adabul ma'isyah. Itu di situ dijelaskan oleh Imam Ghazali dan disahkan ya, artinya hadis riwayat itu disahkan oleh sarahnya Said Zabidi. Itu Nabi suatu saat masakan kambing. Ya orang Arab kalau mayoran kan kambing. Ora pitik kan. Pitik ora wareg kan, pitik sitok wong Arab papat ya. Terus ada sahabat 4 atau berapa gitu. Kata satu sahabat, Ali yadzabhuha wasalhuha. Saya yang menyembelih dan kemudian nanti sak bedet ini. Terus ada sahabat satu, ini cerita di padang pasir. Wa alayya tabhuha. Kata sahabat satu, saya yang tanggung jawab nanti proses masanya. Nah, spontan Nabi saat ada sahabat bagi-bagi tugas tadi dan ikrar tanggung jawab, saya ulang lagi ikrar tanggung jawab. Nabi spontan ngene, wa alayya jamul hatab, dan saya akan yang cari kayu bakarnya kata. Terus kata sahabat-sahabat tentu, ya Rasulullah nakfi kal amal. Engkau enggak kena tugas karena kita sudah mencukupi semua yang dibutuhkan dalam proses tadi apa? Menyembelih kambing tadi sampai masa ya. Terus kata Kanjeng Nabi ndak jadi Inna wa ta'ala yakrahu min abdihi ayyatamayyaza min khairi. Ndak, saya tetap urun kerja. Allah itu tidak suka kalau ada satu kelompok kemudian ada satu yang paling kelihatan spesial. Maksudnya enggak urun sama sekali. Itu kan adab yang luar biasa. Makanya kita guling-gilingan. Ini Rasulullah ora trimo kiai, ora trimo ketua MUI kan. Ketuane nak bisa alam dunya. Makanya saya sering bilang, lho koyo kula mriki nggih ngebis tak niati ngitmai kowe. Mulane tak koyo pangeran, "Ha, ambek rogen sing sopan." Nggih sopan kula to Gusti, kula sing sowan ning Yogya. Ki ambek tengok-tengok nampa mateng. Nggih sopan kula to Gusti. Lah terus, nah tapi ki sing ngomong kono sing meneng ae. Lah nek purun gentenan. Tadi misalnya kalau salah no pangeran, tapi kowe sing ngomong meneng ae. Lah nek purun gentenan. Nak ben blober kabeh. Blober kabeh langsung MUI fatwa menyesatkan. Apa sing dadi fa'il maf'ul be tangisan iki piye kok. Mestinya aku maf'ul dadi fa'il gitu piye. Tapi orang itu harus ada sisi sopannya. Makanya saya tuh sering sekali. Ini bukan urusan sombong, tahadus bin nikmah. Saya masih ingat betul. Ini cerita ya supaya sampean tahu. Ini babanya Mbak Lukman juga mbak saya itu dulu itu jeding itu kan
Ngerti toh kayak jeding dhisik kan nggak ada sanyo. Biasanya orang dulu sumur kan ning jaba, paham ya? Sumur ning jaba, jedinge ning jero tapi ana bolongan nggo ngisi napa? Banyu. Itu dulu Kiai Hajen namanya Kiai Nawawi. Itu tiap jam 2 malam. Itu ngisi jedinge santri sak kajen. Padahal pondok kajen itu ada 20. Saking kepinginnya wong kok amen dihormati. Jadi nak rino kan kewenangan santri tentu tidak boleh. Tentu tidak. Terus ibunya Mbah Mun, mbahnya Mbah Mun termasuk mbahnya Mbah Lukman itu tiap malam itu bikin jajan kanggo santri. Tiap bodoh gini takjil. Ibu saya seperti itu sampai sekarang ibu saya itu mesti ikut goreng kalau ada takjil untuk santri sampai sekarang. Terus ditiru istri saya. Mergo pikirannya angger diwangi santri ya tetep ngewangi apa aja mesti karena tadi ben tahu ngitmai santri katanya apa? Ngitmai. Kalau dalam bahasa pondok tuh ngitmai. Ada cerita yang lebih mengharukan daripada itu. Mungkin saya baru buka sekarang. Yang cerita itu Gus Soleh anaknya Gus Wahid, terannya Gus Wahid.